Meluncur ke TKP. Siap, 86. Selamat malam. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari yang sedang mendekati dengan kegiatan Pemilu Kada Kota Cimahi. Kegiatan malam ini nanti kita orientasikan dengan kegiatan yang sifatnya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu kamtipmas. Untuk kesiapan Pemilu Kada sendiri dalam masa tahap pencoblosan, dari pihak kepolisian Polres Cimahi dalam hal ini dibantu dengan teman-teman dari TNI Kodim sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan diantaranya seperti malam ini kita laksanakan razia malam ya untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan kamtipmas. Anak-anak muda yang memang waktu malam minggu itu adalah hari yang memang ditunggu-tunggu ya buat jalan bersama, buat kegiatan dengan teman-temannya. Kayaknya ya lah. Kenapa belum bikin lagi? Ini lagi ngumpulin uangnya. Ini udah Desember ini, lewat. Bisa bikin lagi. Kalau belum sempat ini perpanjang dulu. Nah, soalnya kemarin baru perpanjang, gila. Ada juga dari pengendara memang menunjukkan surat kehilangan dari STNK. Namun setelah kita cek ada sekitar 3 bulan lebih sudah kadaluarsa ya. Ini barang bukti Bu, barang bukti bahwa dia tuh nggak bawa surat-surat, SIM maupun STNK. Adapun sasaran dari pemeriksaan diantaranya tidak hanya roda 2 ya, tetapi ada roda 4. Mohon maaf, bisa dibuka dulu Pak. Nyalain lampunya. Boleh turun Pak? Boleh, sok. Silakan Pak. Dari mana Pak? Biasa dari pasar. Oh, belakangnya sudah dibuka Pak. Iya, bukan. Ternyata mobil itu adalah berisi buah-buahan, setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak terdapat hal-hal yang dicurigakan. Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ini mereknya Federasi Signal. Ada pula kita dapatin memang pengendaraan bermotor dari masyarakat yang menggunakan lampu isyarat dalam penaruhannya adalah di depan mobil di bumper itu. Jadi begini Pak, kami menyampaikan saran ke Bapak, kami mohon dengan hormat lampu LED yang biru di depan, mohon nanti dibuka. Pertama, permasalahannya adalah yang namanya kendaraan bermotor Pak, itu harus sesuai dengan APM-nya, agen pemegang merek tersendiri. Aturan seperti itu kenapa? Karena itu Berarti akan nggak boleh mengganggu Pak. nggak boleh ganti lampu, nggak boleh ganti Bukan, ban, nggak boleh ganti boleh apa. Pak, tapi itu ada ukurannya yang kira-kira menimbulkan silau, itu tidak boleh Pak. Lampu saya nggak Dan pernah bikin segala silau macam Pak. seperti itu. Bapak Nah, bisa lihat lampu peritulah- saya itu nggak bikin silau. Dia cuma di bawah 6.000 LM. Oke. Di bawah Ya udah, 6.000 nggak apa-apa. lumen ya. Ya, lampu Saya LED itu bukan yang orang-orang yang tidak menggunakan keuangan saya dan segala macam itu seenaknya sendiri. Enggak, saya nggak seperti Ya itu. ngerti, kami sarankan. Saya belajar dan makanya saya tanya sama teman saya yang ngerti hukum. Ya, saya ngomong sama polisi. Ya. Pak, saya ngomong nggak sembarangan. Bapak tanya sama kenal nggak sama namanya ya. Waktu saya tanya sama mereka, bagaimana dengan rotator? Bang, selama rotator itu di atas itu salah. Tapi kalau di depan gimana nggak Ya. masalah. Makanya sekarang saya bilang, Ya. sekarang bisa tanya sama dia. Memang pada saat himbauan dari petugas untuk menyarankan untuk dilepas, dari pemilik kendaraan sendiri memang sedikit merasa keberatan. Nanti semua yang pada saat kami melaksanakan operasi kedinasan, supaya jelas, pasti kami sampaikan untuk selalu membuka rampu rotator ataupun raitnya warna biru. Saya ngerti Pak. Kami Oke, sampaikan. saya paham. Ya. Tetapi namanya tadi saya ngomong ya, undang-undang itu, hukum itu punya 3 azas tadi kan Ya. saya sampaikan. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian ada undang-undangnya. Di sini ada undang-undangnya, jelas ada, tapi tidak dijelaskan ada perubahan. Yang kedua, fair. Keadilan. Kalau saya kena, yang lain harus kena. Ya, semua Jangan pasti hanya kena. berdasarkan ini bukan delik aduan kan? Kalau masalah kayak gini bukan delik Iya. aduan. Kalau bukan delik aduan berarti nggak perlu ada yang lapor, Pak ini pakai rotator baru dikerjain. Enggak. Ya. Bapak ngelihat, Bapak pun tidak melihat, Bapak harus tangkap. Kebetulan, Itu Pak. kalau delik aduan boleh. Kebetulan pada saat ini Ya, kami kalau misalnya melaksanakan kebetulan seperti saya operasi. terima, oke. Nah, kan kebetulan Pak namanya. Saya terima. Ya. Namun setelah kita sampaikan dengan aturan yang ada, alhamdulillah ya dari pemilik kendaraan yang menggunakan lampu isyarat mengerti. Kami sampaikan begini Pak, kami sarankan kepada Bapak, sesuai dari tadi saya sampaikan Pak, mohon nanti untuk dibuka. Ya Pak ya, itu sampai penyampaian Oke. saya. Mungkin Ibu tadi dengar Bu ya.
Kami berharap ya masyarakat bersama jajaran polisi bisa mewujudkan situasi Kamtibmas yang tetap aman dan kondusif menjelang kegiatan pemilu kada. Juga setelah dari kegiatan ini juga tetap kita bersama-sama menjaga kondusivitas Cimahi seperti yang kita harapkan. PPS itu berarti di Cimahi Selatan ada 5. Ini yang maksud saya. Ini kita harus paham betul ya. Nanti ini siapa yang kesini, siapa yang kesini, di sini ada siapa, di sini ada siapa. Kalau ini kesini, yang melekat sama kita petugas KPPS atau petugas PPS. Nanti dibantu Linmas juga ya? Ya, Ini ikut juga ini. Kalau kemarin saya tanya ke KPU. Nah, Untuk khusus kegiatan pilkada, Bapak Kapolres bersama Bapak Wakapolres sudah melakukan pengecekan sehingga memang diharapkan sebelum ada pengecekan dari di atas kami setidaknya sudah bisa lengkap dan sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan dan kita harapkan. Pada siang ini, kita bersama Bapak Kapolres mendampingi Dir Sabara Polda Jawa Barat dalam rangka supervisi kegiatan kesiapan pengamanan pemilu kada Kota Cimahi tahun 2017. Anggota mengawasi atau mengawasi berapa TPS? Satu anggota ada yang 5, ada yang 4. Dari TPS kan sudah dihitung. Siap. Apakah hari itu sudah selesai terus dibawa langsung ke PPK? sorenya Siap langsung, Pak. Masih 1 hari selesai. Insya Allah. di PPS hanya dijumlahkan. Ya, jumlah tadi ya. Siap, ya. Pastikan saksi-saksi ada di situ. Merasa kok tadi jumlahnya sekian. Kok datang sini? Ya itu kan rawan karena anggota. Siap, ya. Di situ memang sampai saat ini belum ada kendala yang perlu diantisipasi, hanya memastikan saja dari Pak Dir Sabara apakah laporan yang kami berikan sudah sesuai dengan real di lapangan itu sendiri. Kerawanan pasca pemilihan apa? Sementara tidak ada kendala. Kalau aman kan selesai itu bisa istirahat ya. Siap. Dengan hasil pengecekan dari Bapak Dir Sabara sudah dirasa cukup dan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Saya selaku aparat keamanan yang mengharapkan setelah pemilu kada apabila dari salah satu ada ketidakpuasan ya mengikuti prosedur secara hukum sehingga kegiatan kemasyarakatan tidak terganggu.